Pembelajaran yang kita lakukan, prinsipnya adalah semua tempat adalah ruang belajar, Oke. semua orang adalah guru. Karakter itu hanya bisa dipelajari, bukan lewat pendidikan saja gitu, tapi dipelajari dengan cara melihat langsung, atau yang kita kenal istilahnya learn by kedua, belajar Dengan keteladanan. keteladanan. Undernote, the unseen, unspoken. Generalis versus spesialis. Tadi Pak Okon sempat mention Ya, 3B. Apa itu? Beragam, beragam, banyak ketemu orang, banyak orang, berulang. ya. Kemudian kelas tanpa batas. Betul. Nah, ini kita lagi ngomongin keragaman aktivitas. betul. Keragaman apa ya? Pengalaman Ya, yang dialami oleh teman-teman Betul. kecil. Nah, untuk itu butuh banyak resources nggak sih, Pak Okon? iya. Proses pendidikan yang kita alami saat ini di Indonesia khususnya ya, itu baru sebatas mengandalkan sumber belajar yang ada di sekolahnya saja. Sedangkan yang ingin kita bentuk adalah anak-anak yang nanti pada saat fase karya mereka, mungkin sekitar 10, 15, atau 25 tahun yang akan datang, mereka akan dipertemukan pada problem-problem atau pada situasi yang mungkin tidak dipelajari di sekolah, gitu. Nah, kita bicara tadi sekolah tidak hanya sekedar belajar tentang kehidupan, tapi belajar tentang kehidupan, dan sekolah juga mengalami kehidupan itu sendiri anak-anaknya, gitu. Sehingga memang dibutuhkan sumber daya yang besar. Iya. Nah, sumber daya yang besar ini kita tidak membayangkan tidak selalu berbanding lurus dengan biaya. Oke. Gitu. Artinya kita bisa memanfaatkan sumber-sumber belajar. Contoh sederhana misalkan komunitas, gitu, perkumpulan orang-orang, instansi pemerintah, unit-unit usaha, atau bahkan orang tua. Menjadi aktivitas orang tua ya, aktivitas orang tua atau usahanya orang tua itu menjadi sumber belajar bagi anak-anak. Nah, di sekolah Alam Bogor ini coba kita desain menjadi sebuah model pembelajaran yang kita sebut dengan community based learning. Wah, keren sih. Kita punya 27 ya kurang lebih sekarang ya. Iya. Entitas dan komunitas. Terus mereka bersinergi gitu. Iya. Menjadi sumber belajarnya anak-anak. Nah, dalam konteks kita kan kita menumbuhkan komunitas itu sendiri, gitu. Tentu kan pertanyaannya adalah bagaimana dengan sekolah-sekolah yang tidak bisa menumbuhkan komunitas sendiri, gitu. Sebentar, kalau komunitas dan entitas di sekolah Alam Bogor itu kan tumbuh secara organik. Betul. Kalau sekolah-sekolah lain, Ya. katakanlah sekolah konvensional gitu Betul. ya, sekolah negeri misalnya Ya. salah satunya. Betul. Kalau mereka ingin mengadaptasi model community based learning yang dilakukan sekolah alam, itu tetap bisa dilakukan. Tetap bisa dilakukan. Karena prinsipnya begini, proses pembelajaran yang kita lakukan, prinsipnya adalah semua tempat adalah ruang belajar, Oke. semua orang adalah guru. Semua tempat adalah ruang belajar, semua orang adalah guru. Sehingga mindset yang terbentuk adalah di sini bisa belajar apa. Gitu. Sehingga ya proses pembelajaran itu tidak hanya di ruang kelas, tapi menembus dinding kelas, menembus batas pagar sekolah. Yes, betul banget. Gitu. Dan anak-anak atau siswa, proses pembelajaran yang dilakukan itu harus mengalami kehidupan itu sendiri. Gitu. Sehingga mereka yang tadi kita bicara tentang generalis ya, gitu. Sehingga mereka dihadapkan pada banyak peristiwa, gitu, di mana peristiwa-peristiwa itu akan shaping, ngebentuk ya, ngebentuk diri mereka, gitu. Sehingga pada satu titik mereka berperan menjadi expertise atau spesialis itu akan lebih kokoh dan kuat. Benar-benar kita memahami betul bahwa untuk nge-shape seseorang tidak ada cara yang lebih efektif kecuali melalui pendidikan. Betul, gitu. Kemudian ada tahapan selanjutnya, Fen. Apa gitu. tuh? Pendidikan, kalau kita bicara tentang proses pendidikan, maka kita bicara tentang outcome. Itu tidak hanya sebatas output atau kompetensi. Kita bicara tentang outcome. Gitu. Kalau sekarang di dunia itu lewat OECD itu sebuah perkumpulan negara-negara pembangunan ekonomi lah kurang lebih. Salah satu produknya adalah PISA. Future education yang mereka bentuk adalah
apa namanya, well-being Wow. gitu. Dulu sebelumnya bicara tentang kompetensi, tapi Ya, sekarang bicara tentang well-being. well-being. Oke, oke. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita, itu bicara tentang apa namanya, anak-anak atau manusia-manusia yang berkarakter, orang-orang yang berkarakter, apapun profesinya, gitu. Dan karakter itu hanya bisa dipelajari bukan lewat pendidikan saja, gitu, tapi dipelajari dengan cara melihat langsung atau yang kita kenal istilahnya learn by qudwah, belajar Dengan keteladanan. keteladanan. Dan menariknya, keteladanan itu adalah sesuatu yang mungkin nggak kita susun di kurikulum, tapi itu menjadi hal yang penting, sehingga kita sebut dengan bahasa hidden curriculum. Hidden curriculum. Kurikulum yang nggak kita susun, tapi itu proses pembelajaran yang sangat berdampak bagi anak-anak. Sehingga apapun profesinya mereka, mereka memiliki karakter yang baik dan bertanggung jawab tentunya ya. Gitu. Itu. Nah, untuk sampai ke sana, kita mendesain sebuah model pembelajaran yang tadi disampaikan community based learning. Jadi anak-anak dihadapkan pada sebuah aktivitas yang real life gitu, aktivitas yang nyata gitu, terlibat di sana. Kita punya 4 pendekatan dalam Oke. CBL itu. Siap, apa tuh? Yang pertama adalah community connection. Jadi proses belajar dalam kelas, tapi kita mengambil studi kasus atau contoh-contoh peristiwa yang ada di luar. Gitu. Misal bicara tentang apa namanya, bicara tentang struktur atau tatanan masyarakat, gitu ya. Kita mencontohkan kelurahan, kecamatan, gitu. Itu kan memang aktivitas yang ada di luar ya. Kemudian ada apa namanya, community integration, gitu. Kita Bedanya sama community connection? Community connection itu kita mengambil contoh dari luar sebagai penguat dari ilmu pengetahuan yang kita sampaikan ke Oke, sehingga lebih kontekstual. gitu. Kemudian community Integration. itu kita ngundang. Oh, baik. Atau bahasa aktivitasnya ada temu profesi, Iya. temu tokoh, mendatangkan Oke. apa namanya, orang-orang dengan profesi-profesi tertentu Siap. gitu, menjadi guru tamu. Jadi gitu. mengintegrasikan Betul. Gitu. apa yang eksis di luar sana Ya. dengan pembelajaran yang dilakukan di sini. Sehingga anak-anak atau siswa juga memiliki kosakata yang lebih banyak terhadap karya, peran atau profesi, gitu. Selanjutnya, Dan menariknya di pendekatan ini adalah yang kita undang itu lebih banyaknya adalah orang tua siswa. ya. Gitu. Jadi orang Dari tua inner siswa. circle Betul. dulu nggak sih? Orang tua siswa yang berprofesi sebagai dokter, kita ajak untuk apa namanya, ngajar di kelas, memberikan pengetahuan tentang profesinya gitu. Di satu sisi anak-anak akan tahu tentang profesi tersebut, di sisi yang lain itu juga menumbuhkan kebanggaan, pride dan empati. Bangga karena orang tuanya diundang bagi si anaknya ya gitu. Di sisi yang lain teman-temannya akan berempati gitu terhadap apa namanya, terhadap temannya. Dan bagi institusi pendidikan sendiri ini sebetulnya sumber kekayaan belajar yang sangat dekat, Ya, gitu ya. betul. Ya, kalau kita bicara CBL itu adalah CBL pembelajaran yang holistik dan kontekstual. Holistik dan kontekstual itu kata kuncinya. Betul. Pendekatan yang Selanjutnya. ketiga adalah community participation. Siap. Gitu. Nah, community participation ini anak-anak kita ajak keluar. Contoh misalnya seperti kunjungan edukasi atau bahasa umumnya study tour gitu ya, atau field trip. Nggak boleh, nggak boleh keluar kota ya? Ya kalau kita merujuk pada prinsip belajar tadi, harusnya proses belajar itu tidak kita batasi ya. Kan kelas tanpa batas. Yoi, benar. Gitu. Baik itu secara konteks baik itu secara konten maupun secara konteks. Siap. Community participation itu ya anak magang. Kemudian kunjungan edukasi, live in. Gitu. Nah, di satu sisi memang proses belajar dari capaian kompetensi yang kita ajarkan, tapi di sisi hal lain yang lebih besar dampaknya adalah anak-anak nanti akan belajar tentang karakter. Itu penumbuhan karakter. Magang misalkan, magang di usaha tertentu, maka nanti akan belajar tentang karakter kewirausahaan. Betul. Dan magang ini yang kita lakukan untuk level SD dan SMP
kita bicara tentang magang inspirasi, bukan magang skill set, bukan Oke. menjadikan anak-anak jadi bisa bikin produk gitu, tapi lebih kepada mindset. Gitu. Nah, itu yang kita coba bangun gitu. Termasuk juga di anak-anak level SMA ya. Kalau di kita ada SMA, ada SMX gitu ya. Kita juga bicara tentang mindset, mentalitas, kita bicara juga tentang skill set gitu. Jadi challenge-nya dinaikin Iya, kalau betul. untuk level Atas. SMA ya, level atas. Nah, ini community participation Siap. pendekatannya. Jadi anak-anak juga jadi lebih dekat dengan kegiatan-kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang pendekatan yang keempat di CBL ini adalah citizen action. Citizen action itu memberikan ruang di mana sekolah atau anak-anak itu bisa bergiat bareng atau membuat sebuah proyek bareng dengan komunitas atau entitas yang ada di luar. Contoh misalkan kolaborasi dengan lembaga atau perkumpulan komunitas pencinta alam, atau misalkan komunitas peduli sungai, gitu. Maka proyeknya adalah bersih sungai, gitu. Kemudian kolaborasi dengan desa-desa setempat, biasanya pada saat mereka melakukan perjalanan pendakian gunung, melakukan kontribusi, salah satunya melakukan pengajaran di sekolah atau di SD mana. Iya, itu kalau Jadi, live-in juga gitu ya. betul. Jadi pendekatan-pendekatan ini kita coba desain sehingga anak-anak dalam proses pembelajarannya itu ya tadi bukan hanya sekedar transfer pengetahuan dan Iya. mengetahui secara definisi gitu, tapi juga mengalami kehidupan itu sendiri. Iya. Memiliki hakikat pemaknaan. Betul. Ya. Atau contohnya lagi misalkan aktivitas community based learning yang pendekatannya participation, Iya. berkunjung ke ke petani lokal, gitu ya. Memang ini juga bagian dari pemberdayaan di sekolah ya, gitu. Ya ketemu dengan petaninya, kemudian ikut merawat tanamannya, gitu. Atau kegiatan di sekolah ada farming ya, ada berkebun gitu. Ada berkebun, kita bicara bukan hanya sekedar anak-anak menanam saja gitu, tapi menjadi sebuah proses yang panjang, mulai dari menyiapkan tanaman sampai dengan hasil kebunnya itu disajikan di meja makan, gitu. Jadi proses pembelajaran kita lakukan adalah bicara tentang proses, gitu. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui di ujung. Iya. Sehingga holistik itu menyeluruh gitu ya. Dan kontekstual. Dan ujungnya memang sih kita mengajak gitu ya, mendorong anak-anak, teman-teman gitu ya, untuk pada akhirnya bisa memaknai, berkontribusi. Paling penting tuh kayak menemukan masalah nggak sih? Dan kemudian memikirkan apa solusi yang bisa kita tawarkan. Betul. Ya, artinya kalau kita ingin anak-anak kita itu solutif ya, gitu. Maka kata kuncinya adalah dekatkan dengan masalah. Dan itu bisa terjadi ketika teman-teman berinteraksi langsung dengan kehidupan sosial. Betul. Sosial skill-nya dibangun ya. Jadi mereka akan melihat banyak hal gitu, akan melihat banyak aktivitas gitu. Itu yang membuat mereka kaya. 4 pendekatan pada community based learning. Aku ulang nih ya. Community connection, community integration, community participation, dan terakhir citizen actions. Ada buku nih. Judulnya lucu banget, warnanya putih. Define. Fenty, F-nya itu buat fine kayak. Buat Fenty, buat Bogor juga F. Oh iya, Bogor F ya by the way. Define the founder insights, ditulis oleh Pak Okwan sendiri. Apakah ini sedikit banyak bercerita tentang CBL, Community Based Learning, Pak Okwan? Betul. Ini ada 2 hal yang diceritakan di buku ini. Yang pertama adalah terkait dengan insight atau yang difikirkan oleh para founder, gitu. The way of thinking-nya founder, gitu. Ada Pak Agus. Ada Pak Agus dan Pak Usman. Memang buku ini saya dedikasikan terinspirasi dari beliau-beliau berdua. Iya. Saya kumpulkan dari tahun 2007, terbit sekitar 2023 ya. Bulan Agustus juga, Bu. Ya. Dari Agustus ke Agustus ya. Gitu. Jadi di buku ini bercerita yang pertama adalah pembentukan mindset seorang founder, mindset dan mentalitas ya, gitu. Kemudian yang kedua
keluasan akan yang pertama adalah keluasan terhadap pikiran untuk bisa menerima gitu ya, menerima sehingga kita bisa mengolah dan mencerna, sehingga itu yang bisa kita aktualisasikan gitu. Kemudian yang kedua adalah keluasan tentang karya. Keluasan tentang karya, Ya, menjadi seorang founder. betul. Kemudian garis bawahnya menjadi seorang founder itu sebenarnya menemukan solusi nggak sih? Iya, jadi founder itu kan penggagas ya. Penggagas. Ya, penggagas. Menggagas sesuatu atau membuat sesuatu, melakukan sesuatu gitu. Kalau saya bisa rumuskan gitu kan, semua orang punya syakilah, punya talents. Untuk menjadi makanah kan mereka ada hal yang menjadi kegelisahan atau keinginan mereka untuk mewujudkan sesuatu sehingga memiliki nilai manfaat gitu. Jadi itu bicara tentang hal-hal seperti itu. Siap-siap. Modalitas kita untuk memperbaiki diri adalah acceptance Betul, dan agility. Ya. Sedikit tentang itu Pak Kwan. Tentang agility berarti. Betul. Kan agile itu kelincahan ya. Betul. Jadi lincah itu apabila ruang kita luas. Seperti sekolah alam. Gitu. Ruang kita luas, ruang belajar, ruang gerak, gitu, ruang interaksi, gitu. Maka itu akan menjadi modalitas untuk kita lincah melakukan sesuatu atau berkontribusi terhadap sesuatu. Iya. Gitu. Ada nggak Pak Okwan satu komunitas contoh aja ini, satu komunitas yang se-agile itu, yang seluas itu aktivitasnya misalnya? Dari sekian banyak entitas dan komunitas yang yang mewujud di Sekolah Alam Bogor ya. Dan semuanya memiliki peran penting masing-masing gitu. Ada satu entitas, saya ambil satu contoh misalkan Salam Aid. Oke, Salam Aid, lembaga kemanusiaan. Lembaga kemanusiaan gitu. Apa yang bisa dipelajari? Creating harmony. Nah, biasanya teman-teman kecil belajar apa kalau di Salam Aid? Iya, Salam Aid ini juga menjadi salah satu sumber belajarnya anak-anak. Ini supaya kita bicara konteks CBL ya. Betul. Misalnya kalau dengan Salam Aid, teman-teman kecil belajar apa? Jadi kan ini bagian dari pendekatan community participation sama citizen action. Itu salah satu pendekatan. Oke, pendekatan yang itu ya. Betul. Jadi dua pendekatan terakhir siapa? Anak-anak itu nanti juga berkegiatan bersama Salam Aid. Contoh misalkan ikut di program-programnya Salam Aid. Yang pertama misalkan menjadi pelajar relawan. Itu pelajar relawan. Jadi menjadi bagian dari volunteer atau relawan di titik-titik bencana salah satunya gitu. Kemudian yang kedua juga ada namanya Warung Seribu Cinta, itu programnya Salam Aid gitu. Anak-anak juga belajar di sana, berpartisipasi serving makanan gitu kepada di titik-titik tertentu gitu. Nah, dari aktivitas-aktivitas tersebut sesungguhnya banyak hal yang dipelajari oleh anak-anak ya. Selain bicara tentang kompetensi gitu kan, bicara tentang pengetahuan, juga bicara tentang keterampilan dan karakter gitu. Bagaimana mereka bisa serving orang, melayani orang, berempati terhadap kondisi orang gitu. Nah, hal-hal ini kan yang mahal gitu. Mahal itu dalam arti bukan bicara tentang nominal ya gitu, tapi bicara tentang momen gitu. Bicara tentang kesempatan gitu. Yang mungkin ini juga belum tentu didapatkan atau dialami oleh anak-anak seusia mereka. Gitu. Jadi bicara tentang empati, berinteraksi dengan orang gitu, mencoba memahami kondisi gitu, kemudian mencoba merefleksikan terhadap kondisi diri dan kondisi orang lain gitu. Nah, ini ya proses pendidikan yang memang bicara tentang pembelajaran kehidupan. Pembelajaran kehidupan. Dari situ karakternya semakin kuat. Ya. Kemudian ketika berada di Salam Aid misalnya ya, ketika CBL teman-teman juga dipertemukan dengan banyak karya-karya programnya Salam Aid, dan itu ya sebenarnya hakikatnya dua hal yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pemimpin. Iya, betul. Gitu ya. Nah, oke. Di Salam Aid, kalau tadi Pak Okwan sempat bilang pada fase lah ya, pada fase generalis, pertanyaannya mau belajar ini
di mana. Ya, Nah, boleh jadi pertanyaan selanjutnya gitu ya, ketika udah kebentuk spesialisnya nih, bisa gini nggak sih pertanyaannya? Kalau tadi kan di sini mau belajar apa? di sini bisa belajar Di apa? sini bisa belajar apa? Kalau nanti selanjutnya mau belajar ini hal tertentu di mana? Bisa kayak gitu nggak sih? Iya, bisa seperti itu. Gitu. Ini kan yang kita butuhkan dalam sebuah proses belajar mengajar itu kan bukan seberapa besar anak-anak tahu, tapi lebih kepada menstimulasi keinginan dan kesenangan belajar. Dan itu menjadi modalitasnya. Dan itu yang paling esensi dari proses pendidikan itu sendiri. Untuk menumbuhkan antusias terhadap belajar. Gitu. Kemudian ya selanjutnya di sini bisa belajar apa gitu. Kemudian ya belajar apa di mana selanjutnya Iya, gitu. betul. Selanjutnya gitu ya. Itu kan fase selanjutnya untuk menumbuhkan saya ingin belajar apa nih selanjutnya gitu. Iya, Sehingga belajar itu bukan menjadi sebuah tuntutan gitu, tapi memang menjadi sebuah kebutuhan gitu. Ya kalau misalkan kita menganalogikan gedung ini gitu ya, ya Ven ya, kan ini disusun dari beberapa struktur dan bahan, yaitu struktur dan bahan gitu. Ya ada semen, kemudian ada tiang, atap dan lain-lain gitu. Nah, ini kita bicara tentang karakter, karakteristik ya, sama seperti orang-orang, sama seperti kita, sama seperti anak-anak. Mereka nanti akan menemukan gitu diri mereka, posisinya mereka, peran mereka, makanah mereka itu sebagai apa, sehingga menjadi sebuah struktur bangunan yang kokoh. Gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan peradaban. Gitu. Keren. Jadi ketika teman-teman sudah menemukan nanti ya, strength-nya di mana, mereka akan terus antusias, terus bersemangat untuk belajar. Boleh jadi bukan aktivitas lagi kan yang dicari, ketemu dengan para tokoh, Iya, betul. ketemu dengan para maestro. Karena sesungguhnya yang kita lakukan di sekolah itu bukan hanya sekedar proses pendidikan di sekolah gitu. Yang kita lakukan adalah menyiapkan generasi-generasi pemimpin peradaban. Betul. Dan untuk menyiapkan para pemimpin ini boleh jadi juga harus dibangun budaya dialog dengan para maestro, para tokoh. Kalau bicara Salam Eid, maestronya tentu Kang Lutfi. Ya, di Kang Lutfi kita bisa belajar banyak. Nanti kita akan gali ya, misalnya ya, teman-teman kecil nih bisa belajar apa sih dari seorang maestro, salah satunya Kang Lutfi. Kita bisa gali itu misalnya ya diantaranya apa sih keresahan-keresahan yang dulu Kang Lutfi temui dan bagaimana beliau misalnya menawarkan solusi-solusi sehingga terbentuk entitas baru namanya Salam Eid bersama Kang Lutfi. Undernote, the unseen, unspoken.